Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sabun. Sabun dibedakan lagi menjadi 10 subsistem. Selamat berjumpa kembali di kanal Posting Rules. Halo Sobat Posting Rules. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sabun. Sabun merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Salah satu fungsi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu memberikan pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 serta diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 Tahun 2015 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221 Tahun 2016. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Apa sih ciri-ciri dari SAPP? Nah, ciri-ciri dari SAPP yang pertama yaitu basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis aktual, terkecuali untuk laporan realisasi anggaran selama APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas, maka laporan realisasi anggaran juga disusun menggunakan pendekatan basis kas. Ciri yang kedua, sistem pembukuan berpasangan atau double entry yang didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ciri yang ketiga yaitu adanya desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat, instansi maupun di kantor daerah. Ciri yang keempat, SAPP menggunakan bagan akuntansi standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Nah, untuk mempermudah penggunaan bagan akuntansi standar, sudah ada aplikasi mobile yang bernama Bas Mobile yang sudah dibahas pada episode sebelumnya. Ciri yang kelima, SAPP mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat. Nah, sistem akuntansi pemerintah pusat itu tujuannya untuk apa sih? Jadi tujuan dari adanya SAPP yang pertama yaitu untuk menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, laporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima oleh umum. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran. Tujuan yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Tujuan yang terakhir yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
Sabun dibedakan lagi menjadi 10 subsistem. Subsistem yang pertama yaitu SIAP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Yang kedua, SAUP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Yang ketiga, SIKUBA atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. Yang keempat, SAIP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Yang kelima, SAPPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman Pemerintah. Yang keenam, SATD atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Yang ketujuh, SABS atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Yang kedelapan, SABL atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain. Yang kesembilan, SATK atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu SAPBL atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya. Unit Organisasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yaitu yang pertama, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau DIT-APK dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit akuntansi pembantu bendahara umum negara atau UAPBU. Yang kedua, Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau DIT-PKN dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit akuntansi kuasa bendahara umum negara pusat atau UAPBU pusat. Yang ketiga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit akuntansi koordinator kuasa bendahara umum negara Kanwil atau UAKABUN Kanwil. Yang keempat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN sebagai unit akuntansi kuasa bendahara umum negara di daerah atau UAKBUN daerah. KPPN selaku unit akuntansi kuasa bendahara umum negara UAKBUN daerah mempunyai tugas. Yang pertama yaitu memproses data transaksi penerimaan kas melalui rekening kuasa BUN daerah seperti surat setoran pajak, surat setoran bukan pajak, surat setoran bea cukai, dan surat setoran pengembalian pajak. Tugas yang kedua yaitu memproses data transaksi pengeluaran kas yang melalui rekening kuasa BUN daerah seperti surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, SP3, SPHL, dan lain sebagainya. Tugas yang ketiga yaitu memproses data transaksi yang tidak melalui rekening kuasa BUN daerah, tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus disahkan oleh KPPN. Misalnya, memo pengesahan hibah langsung, barang atau jasa atau surat berharga. Tugas yang keempat yaitu memproses data transaksi yang tidak melalui rekening kuasa BUN daerah tetapi mempengaruhi penyajian neraca kuasa BUN daerah. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. Dan tugas yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan setiap bulan dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit akuntansi koordinator kuasa BUN Kanwil. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku unit akuntansi koordinator kuasa bendahara umum negara Kanwil yaitu mempunyai tugas yang pertama melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan konsolidasi atau gabungan laporan keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerja. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan UAPW atau unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah di wilayah kerjanya. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan setiap triwulan dan disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku unit akuntansi pembantu bendahara umum negara. Nah, untuk penyampaian laporan keuangan pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, untuk jenis laporan keuangan yang wajib disampaikan yaitu ada laporan arus kas, neraca kas umum negara, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk periode penyampaian ada semester 1, triwulan 3, tahunan unaudited, dan tahunan audit.
Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Posting Goals. Ikuti terus episode berikutnya, hanya tayang di YouTube dan simak di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Jangan lupa nonton nah.